Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan UTS negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Eko Abrian Kusuma, SAB, MA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Asadullah dengan NIM 102024023 dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A. Bab 1 yaitu tentang negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Karakteristik negosiasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, terdapatnya dua lebih pihak, individu, kelompok, atau organisasi, menyelesaikan kepentingan yang bertentangan. Yang kedua, terdapatnya konflik, kebutuhan, atau keinginan. Yang ketiga, adanya proses memberi dan menerima. Yang keempat, para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan. Bab 2, yaitu tentang negosiasi distributif. Apa itu negosiasi distributif? Merupakan persaingan atas siapa yang akan mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang terbatas. Karakteristik dari negosiasi distributif yang itu pertama bersifat win-loss, satu pihak untung tapi pihak yang lain rugi. Yang kedua mempunyai kepentingan yang berlawanan. Yang ketiga fokus hubungan pada jangka pendek. Contohnya yaitu menegosiasikan harga rumah antara pembeli dan penjual. Bab 3 yaitu negosiasi integratif. Negosiasi integratif adalah strategi negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran masing-masing. Karakteristiknya yaitu yang pertama mencari solusi win-win yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Yang kedua mempunyai kepentingan yang cocok dan serasi. Yang ketiga fokus pada hubungan jangka panjang. Contohnya, negosiasi kerjasama bisnis yang memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak. 4. Negosiasi strategi dan planning. Apa itu sasaran? Sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu yang lebih pendek, seperti 1 tahun atau beberapa bulan untuk mencapai objektivitas tertentu. Habis dari sasaran yaitu menuju ke strategi. Strategi adalah rencana atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Setelah strategi dibuat, yaitu perencanaannya apa? Perencanaan adalah proses suatu untuk menentukan tujuan dan menyusun rencana, skema, atau untuk mencapai tujuan tersebut. Strategis awal negosiator. Yang pertama ada strategi kompetisi. Yang kedua ada strategi kolaborasi. Tiga ada strategi menghindar. Yang keempat ada strategi akomodasi. Kelima, etika negosiasi. Kategori taktik negosiasi yang kurang etis yaitu yang pertama tawar-menawar distributif, membuat tawaran pembukaan yang meningkat. Yang kedua, manipulasi emosi, memalsukan kemarahan, ketakutan, atau pura-pura gembira. Yang ketiga, kekeliruan, mendistorsi informasi kepada orang lain. Yang keempat, ada kesalahpahaman ke jaringan lawan, merusak reputasi lawan dan rekannya. Yang kelima, pengumpulan informasi yang tidak tepat, yaitu penyuapan, penyusupan, atau mata-mata. Yang keenam, ada menggertak, yaitu ancaman atau janji yang tidak tulus. Faktor-faktor negosiator menggunakan taktik yang tidak etis. Itu yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada usia dan pengalaman, yang ketiga kewarganegaraan dan budaya, yang keempat orientasi profesional, yang selanjutnya persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi adalah proses pembuatan makna orang menafsirkan lingkungan mereka sehingga mereka dapat merespon dengan tepat. Persepsi juga diartikan cara seseorang memandang situasi. Contohnya, penawaran gaji bisa dianggap rendah atau tinggi tergantung ekspektasi. Yang kedua yaitu kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenal sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seorang atau sesuatu. Yang ketiga atau emosi. Emosi adalah keadaan mental yang disebabkan oleh perubahan neurofisiologis yang terkait dengan pikiran, perasaan, respon, perilaku, dan tingkat kesenangan atau ketidaksenangan. Bab selanjutnya yaitu komunikasi. Meningkatkan komunikasi dalam negosiasi. Berikut caranya. Yang pertama, penggunaan pertanyaan. Ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dan memahami kebutuhan lawan negosiasi. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Fokus pada apa yang disampaikan lawan. Tunjukkan empati dan hindari interupsi. Yang ketiga, pertukaran pesan.
Sampaikan informasi dengan jelas dan ringkas, gunakan bahasa verbal dan nonverbal secara efektif. Cara berkomunikasi dalam negosiasi, yaitu ada karakteristik bahasa. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, membuat kontak mata. Yang keempat, menyesuaikan posisi tubuh. Yang kelima, mendukung atau menolak apa yang dibicarakan orang lain secara nonverbal. Yang keenam, pemilihan saluran komunikasi. Bab selanjutnya yaitu kekuatan. Sumber kekuatan dalam negosiasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada informasi. Yang kedua individu dan personal. Yang ketiga ada posisi dalam organisasi. Yang keempat ada hubungan. Yang kelima ada kontekstual. Bab selanjutnya pengaruh. Dalam konteks negosiasi, pengaruh merujuk pada upaya yang dilakukan oleh seorang negosiator untuk mempengaruhi pihak lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan penggunaan strategi, taktik, dan pesan yang dirancang khusus untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan opini pihak lain. Dua rute mempengaruhi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, rute sentral. Cara ini terbilang tradisional dalam komunikasi, yaitu berfokus pada isi dan karakteristik pesan yang disampaikan. Cara sentral juga melibatkan pemrosesan informasi yang mendalam dan rasional. Contohnya, menyajikan data dan fakta yang kuat untuk mendukung argumen kita. Hal yang harus diperhatikan yaitu isi pesan, struktur pesan, dan cara penyampaian pesan. Rute preferensial. Cara ini didasarkan pada pemahaman mengenai bagaimana pengaruh dan persuasi bekerja. Cara preferensial juga melibatkan pemrosesan informasi yang lebih dangkal dan emosional. Contohnya, menggunakan daya tarik, otoritas, atau kesukaan untuk mempengaruhi orang lain. Yang harus hal diperhatikan, yang pertama ada aspek pesan, karakteristik sumber, dan aspek konteks. Bab selanjutnya yang terakhir, hubungan dalam negosiasi. Elemen penting dalam mengelola negosiasi yaitu yang pertama reputasi. Reputasi yang baik akan membangun kepercayaan dan membuat pihak lain lebih terbuka untuk bernegosiasi dengan kita. Trust atau kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang baik, termasuk dalam negosiasi. Tanpa kepercayaan, sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, justice atau keadilan. Sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang. Jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, hubungan dapat rusak. Yang cara untuk memperbaiki hubungan dalam negosiasi. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Apa yang menyebabkan kesalahpahaman saat ini untuk dikomunikasikan. Yang kedua kepercayaan. Apa yang menyebabnya kurang kepercayaan. Yang ketiga, cari solusi bersama. Fokus pada mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.